Novel ini menampilkan satu slot peristiwa yang berujung pilu di sebuah negara yang diberi nama Batangka, di tenggara Gunung Merapi, Minangkabau. Sebagai sebuah gambaran titik nadir pertentangan dua kubu yang masih bersaudara tetapi berbeda ideologi. Novel ini menampilkan sebuah fragmen tragedi berdarah dengan fokus pada tragedi satu keluarga bangsawan adat yang mengalami kekerasan oleh seorang bekas nenek mamak dari kaum sendiri pasca bergabung dengan kaum Padri. Tokoh novel itu bernama Magek Takangkang, sebuah nama plesetan ironis dalam cerita yang cukup serius. Ia lari dari masa lalunya kelam. Satu saat tiba-tiba keinsyafan muncul lalu membawa bergabung dengan kaum Padri. Namun hal itu juga mengantar dirinya ke ekstrim lain. Dia menjadi bagian penting dari pasukan garang penumpas masa lalunya sendiri dengan kekerasan, candu dan maksiat dalam masyarakat lama atau adat. Karena keduanya hal ini, Heru Joni Putra, penanggap atas novel ini, beralasan bahwa pembaca yang mengharapkan keluhuran akan kecewa membaca novel ini. Kebejatan terbalik kepada keinsyafan, tetapi ironisnya tak ragu menumpas saudara demi meringkus dekadensi moral masyarakat dan masa lalunya sendiri. Ekstrim kalau masa lalunya itu ialah saat Magek Takangkang terlibat incest dengan adiknya, Bungo Rabiah, hingga melahirkan seorang anak laki-laki bernama Karengkang Gadang, nama plesetan juga. Itulah situasi absurd bagi Magek Takangkang saat akhirnya ia tahu anak sekaligus kemakanan sebuah kutukan baginya. Keinsyafannya menimbulkan dendam atas dirinya sendiri. Ia pun menjauh dari kaumnya. Bahkan dalam penebusan dosa, ia pun rela menghancurkan kemaluannya sendiri. Simbol nafsu kejahilan masa lalunya. Ia sampai pada ekstrim lain. Dalam menegakkan kebenaran, ia segera menjadi menumpas perjudian, candu, dan maksiat. Tetapi dengan tangan berdarah, misinya itu juga mengantarkannya ke rumah gadang, kaum, dan masa lalunya di nagari Batangka. Ia hendak menghapus dua hal sekaligus, dekadensi keluarganya sendiri dan masa lalunya yang penuh maksiat. Kebencian itu memakan korban kaum keluarganya sendiri. Apa yang dilakukan Magek Takangkang terlihat sebagai percobaan penulis novel ini tentang pendapat Lucien Goldman bahwa di dalam fiksi terdapat dua dunia yang mungkin. Pemandangan dalam novel ini merupakan salah satu imajinasi tentang sekelompok anggota Padri yang menumpas kebiasaan dan moral masyarakat kaum adat yang rusak karena maksiat, perjudian, mabuk, candu, dan kebejatan lain. Namun, sejarah pergolakan antara kaum putih dan hitam dalam imajinasi fiksi ini berwarna lebih merah darah daripada sejumlah kisah laporan sejarah. Kisah yang merujuk peristiwa sejarah, ideologi, dan peperangan yang coba ditampilkan dalam novel ini memiliki kejadian imajinatif yang lebih berbau amis. Novel ini juga menggambarkan keluarga matrilineal yang mengharapkan kehadiran seorang anak perempuan sebagai penerus peran dari pewaris keluarga dari seorang perempuan bernama Bungo Rabiah. Ia mencoba mematahkan mitos bahwa pada generasi ke-7, keturunan keluarga bangsawan akan berakhir. Banyak cara yang ia tempuh untuk memenuhi ambisinya. Di antaranya, ia rela menjadi istri ke-7 dari laki-laki. Dari laki-laki kaya, banyak istri bernama Tuanku Tan Amo. Tuanku Tan Amo hanyalah model seseorang yang dibutuhkan sebagai penjantan sebagai Bungo Rabiah. Selebihnya, Bungo Rabiah sebenarnya tidak peduli dengan moral suaminya yang nakal dan petualang. Secara khusus, novel ini menyajikan perubahan radikal yang dihadapi oleh anggota masyarakat adat yang berputar haluan menjadi anggota Padri. Seorang laki-laki, Magek Takangkang, berlumuran dosa kemudian menemukan titik tobat menjadi bagian dari kaum agama yang hendak membawa perubahan di kampungnya. Dengan gaya kekerasan yang banyak dituduhkan
ditujukan kepada gerakan itu. Masyarakat hingga kaum sekeluarga sendiri dengan tragedis, termasuk adiknya sendiri pun ia hadapi. Dia mengalah kaum adat. Apabila dihubungkan dengan konteks sosial ekonomi, sejarawan kolonial Sumatera Barat, Dedi Arsa, mengatakan bahwa pada penghujung abad ke-18 sampai dengan 2 dasawarsa abad ke-19 merupakan masa suram pergolakan yang penuh huru-hara dalam masyarakat Minang. Pada penghujung abad ke-18 itu, ekonomi mulai naik dengan komoditas kulit manis dan kopi. Gaya hidup juga berubah hingga sampai pada kecanduan opium. Situasi itu diiringi dengan penyimpanan moral yang hendak ditumpas oleh kaum padri. Dalam novel ini juga digambarkan kebiasaan bercandu. Magek Takangkang tadinya hidup penuh nafsu dan pencandu opium. Ia bertemu dengan seseorang di Bandar Padang ketika ia mengambil opium yang hendak dibawa ke pedalaman. Itulah titik balik baginya. Dia diajak bergabung dengan gerakan Padri di utara. Ia kemudian lama menghilang, lalu kelahiran dan kemunculannya kembali di negeri itu membawa petaka. Tugasnya mereka membersihkan Minangkabau dari praktik penyimpanan moral dan tradisi lama yang dianggap tidak sesuai dengan misi Padri di daerah sekitar. Di situ pula ia ingat kembali dengan aibnya bersama Bungo Rabia. Dalam patroli, dia dan kelompok hendak menumpas kaum bangsawan dan masyarakat dan menyimpan opium, bermain judi, minum tuak, dan sebagainya. Dalam sosoknya itu, Magek Takangkang berubah nama menjadi Kasim Rajo Malik, sebuah identitas baru. Ia menjelma sebagai salah satu komandan Laskar Pandri. Ia tidak segan-segan menumpas penyimpanan moral dengan tanpa ampun dan tanpa terbang pilih. Saat Kasim datang, Bungo Rabia tengah dihantui oleh kepunahannya generasi matrilinealnya pada turunan ke-7 sebagai istri kelima Tuanku Tan Anu, seorang bangsawan sekaligus wakil penjahat. Bungo Rabia pada akhirnya memiliki anak perempuan juga guna meneruskan kaumnya. Namun kehadiran Kasim yang kelaminnya telah ia lumpuhkan sendiri, alias Magek Takangkang merupakan kehancuran kemanusiaan dengan terbantainya kerabat dan terbakarnya rumah gadang, pusaka kaumnya, termasuk si anak itu. Dalam novel ini, revolusi sosial yang terjadi lebih ditekankan pada pergolakan kaum Pandri dengan kaum adat. Latar tempat cerita yaitu di sebuah daerah di tenggara Gunung Merapi. Tanah datar merupakan simbol dari pusat adat. Fakta sejarahnya, kaum Padri yang berpusat di utara Gunung Merapi menyebarkan pengaruh dan menghadapi dua kekuatan sekaligus, yaitu penjajahan Belanda dan kaum adat. Sekali lagi, novel ini bukanlah fiksi sejarah. Novel ini hanya diilhami oleh salah satu peristiwa sejarah, yaitu Perang Padri, yang dijadikan latar dan berikutnya diisi oleh penulis dengan imajinasinya sendiri. Pembaca melihat sikap pengarang terhadap peristiwa sejarah yang ditafsirkan dalam novel, yaitu dengan menampilkan dua kutub ideologi, kaum agama kain putih dan kaum adat kain hitam secara ekstrim.